Sekelompok orang memandang Mi Chen Son dengan bingung. Bukankah orang ini sangat tidak puas dengan Qin Yi Chen pada awalnya? Mengapa dia menjadi penjilat anjing Qin Yi Chen dalam sekejap mata? Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat orang-orang tersebut tidak membuat pernyataan, Mi Chen langsung berdiri. Karena menurutmu itu tidak kredibel, maka kamu di sini menunggu orang berikutnya yang menurutmu cocok untuk keluar. Tentu saja, kamu tidak berhak mengganggu pilihanku dan orang lain. Seseorang di mansion dengan cepat bangkit dan berkata, kamu tidak bisa, kita satu dan kita tidak bisa terlalu mempercayai orang lagi. Michelson langsung mengangkat alisnya. Kamu lupa bagaimana kita menetapkan aturan? Pria itu langsung tertegun. Kekuatan Dewa Liar Standar sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi 100 penatua, tetapi tidak memiliki cobaan. Bukannya Michelson tidak cukup kuat, itu karena dia tidak berpikir dia bisa memikul beban. Memerintahkan 3 pasukan, dia merasakan sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Bahkan jika tidak dijadwalkan, itu akan diletakkan di sana. Bagaimana menyelesaikan konflik internal? Bagaimana memastikan sumber daya bagi orang-orang ini untuk berlatih? Bagaimana mempersiapkan? Dan salah satu dari mereka saja akan membuatnya sangat pusing. Di sisi lain, Qin Yi Chen memang memiliki kemampuan seperti itu. Dan apakah dia bisa mempercayainya? Ini tercermin setelah perang di Huotu Xingyu. Kamu lanjutkan. Aku tidak terlibat dalam urusanmu. Dan kamu tidak keberatan denganku. Setelah selesai berbicara, Mi Chen langsung meninggalkan kota terapung. Dan mulai mengumpulkan beberapa temannya. Siap mengumpulkan pasukan. Dan pergi ke lokasi kuil penguasa cahaya kapan saja. Untuk eselon atas, mereka mungkin lebih memperhatikan manfaat dan manfaat yang dapat diberikan oleh pilihan seperti itu kepada mereka. Tetapi sebagai keinginan terakhir para dewa, Michelson sangat jelas bahwa setiap pilihan yang dia buat sekarang mewakili pemikiran para dewa tersebut. Bukannya mereka tidak ingin berlindung di Qin Yi Chen dan berpartisipasi dalam perang, tetapi mereka tidak cukup percaya diri dengan identitas mereka saat ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang melahirkan penjaga kelima Mahkamah Agung. Terlalu banyak orang jenius yang muncul, membuat mereka sedikit minder, merasa minder. Ada terlalu banyak catatan di kuil Dewa Cahaya untuk diperiksa, dan bagi mereka, itu agak kerdil. Saat berita itu menyebar, semakin banyak orang yang mau mengikuti Michelson. Mereka hanya melihat peluang untuk keluar dari status mereka saat ini. Bahkan Qin Yi Chen harus menerima kenyataan bahwa utusan dunia peri memang memiliki rasa hormat dan rasa memiliki yang tinggi. Apakah itu bersedia untuk tetap berada di medan bintang pembantaian api sampai saat-saat terakhir? Bahkan jika sumber daya diputuskan oleh Mahkamah Agung, Pran Woli yang masih bertahan, atau tim kelima dari pengadilan dewa, yang mengambil risiko dengan dirinya sendiri. Harus memberikan kerusakan berat pada iblis. Ini adalah kehormatan mereka, kehormatan yang tak terhitung banyaknya dewa yang menggunakan hidup mereka untuk mempertahankannya. Dan sekarang, hanya karena tidak ada yang memilih mereka, para malaikat ini telah kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Terutama ketika mereka melihat dunia abadi dikempiskan di wilayah bintang Huotu, mereka semakin marah, dan tidak sabar untuk pergi ke medan perang sekarang. Tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan. Mahkamah Agung tidak memberi mereka kesempatan ini. Dan sekarang, kekuatan ini tidak mau memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan identitas agung utusan Tuhan. Bagaimana mereka bisa didamaikan? Dalam keadaan seperti itu, membuat Michelson memimpin memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Seolah-olah mereka telah menemukan peluang baru. Peluang untuk menjadi sangat berharga bagi diri mereka sendiri. Saat larut malam, tim yang terdiri dari puluhan ribu utusan dewa meninggalkan kota terapung ini dengan sekuat tenaga. Qin Yi Chen sama sekali tidak menyadari semua ini, dan dia bukanlah dewa dalam arti sebenarnya, jadi dia tidak bisa menilai pilihan apa yang akan dibuat oleh para dewa ini. Setelah meninggalkan kota terapung, Qin Yi Chen masih berkeliaran di dunia ini. Di tempat yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung ini makmur. Qin Yi Chen memikirkannya. Mungkin dia harus mengirim lelaki tua itu untuk berkhotbah atau semacamnya. Memikirkan Lao Sai, Qin Yi Chen menepuk kepalanya. Penatua Sai, bagaimana situasimu? Kemarin, Qin Yi Chen menghabiskan energi yang cukup untuk mengurus semuanya. Meskipun ada aturan dan pelajaran hari ini adalah pertama kalinya Sai Lao melakukan pekerjaan ini. Dan meski ada kasus, peningkatan jumlah orang membuat semuanya semakin merepotkan. Suara lelah Sai Lao memasuki telinga Qin Yi Chen. Tuan Guang. Kurasa bukan aku yang melakukan ini. Aku belum menangani beberapa hal dengan baik hari ini. Ketika Qin Yi Chen mendengar suara lelah Sai Lao, dia tertawa dan melegakan suasana hati Sai Lao yang tertekan dan lelah. Hei, Tuan Sai seperti ini. Menurutmu siapa yang lebih baik dalam hal ini? Jika kamu memiliki hubungan yang baik denganmu, bagaimana kalau mengambilnya sebagai lubang? Begitu dia mendengar ini, Sai Lao tiba-tiba menjadi energi, dan berkata dengan cepat, ini tidak baik, kalau terjadi kesalahan. Qin Yi Chen juga menjelaskan sebentar. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa membuat lelucon tentang kuil penguasa cahaya? Paling-paling, kota reruntuhan sudah hilang.
Selain itu, jika utusan dewa ini benar-benar setia, mereka akan menyelesaikan masalah kecil seperti itu sendiri. Semuanya harus ditangani oleh atasan. Mengapa mempertahankan orang-orang seperti itu? Mengisi jumlah orang? Bahkan jika jumlah orang sudah terisi, tidak baik membiarkan Pranwoli dan yang lainnya meminjam beberapa orang. Di bawah bantuan Qin Yichen, Sai Lao bergumam sebentar. Saya ingin menipu anak ini, Zhao Wuling. Tetapi gadis Emily sedang hamil, jadi mereka tidak akan berpisah. Fatih tidak bisa menunjukkan wajahnya sekarang. Lupakan saja, siapa lagi yang datang? Matt, ibu, itu bocah bau. Qin Yichen tertawa dan memberitahu Penatua Sai. Dengan cara ini, kamu tidak bisa memberitahunya secara langsung. Jika aku datang, kamu akan berpura-pura bodoh. Sai Lao juga tertawa lega. Tuan Cahaya, kapan kamu kembali? Apakah kamu lupa bahwa ada seseorang yang menunggumu di kuil penguasa cahaya? Ngomong-ngomong, aku sudah lama mendambakan anggur pernikahan ini. Semua orang salah paham dengan Lin Bai terakhir kali. Begitu dia menyebutkan ini, Qin Yichen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Orang baik, Athena. Saya mengatakan terakhir kali bahwa saya pergi bersamanya ke lautan bunga setelah saya kembali. Tetapi saya segera lupa ketika saya berbalik. Melihat kembali ke sekeliling, kata Qin Yichen. Sai Lao, lihat ini. Kamu mengirimku ke sini untuk berkhotbah. Dewa-dewa ini membuatku merasa ada banyak ruang untuk ekspansi. Apalagi kekuatan dan bakatnya tidak rendah. Jika kamu bisa mengolah pemain yang kuat seperti yang kelima tim, kamu belum tertarik? Suara Qin Yichen baru saja jatuh, dan seberkas cahaya melintas di sekelilingnya. Tuan Cahaya, Anda mengatakan bahwa saya tidak akan mengantuk lagi. Berapa perkiraan lingkup pengaruh di sini? Aku tidak percaya pada lidah 3 inciku, dan aku tidak bisa meyakinkan beberapa malaikat kecil untuk bergabung dengan kuil Holy Master of Light.